Ya, kemudian di sini ada boolean, dia false, true, or false. Ya, cuma 2 nilainya. Kalau salah berarti true, kalau salah berarti false, kalau benar berarti true. Gitu ya, ada objek, sebuah instan dari kelas, kemudian ada array atau lari. Seperti biasa, kalian juga udah pada tahu ya. Nah, kalau angka yang boleh dianggap sebagai teks selain ini adalah umur. Umur juga kan tidak akan dijumlah, tidak akan dikali. Jadi boleh dianggap sebagai teks atau string, jadi boleh menggunakan tanda kutip. Misalkan umur sama dengan 40, misalkan seperti itu. Tapi kalau harga, jumlah beli, itu kan biasanya nanti ada proses pengerkalian gitu ya, penjumlahan. Jadi jangan dianggap sebagai teks, tapi anggap sebagai integer atau double gitu ya. Ini contoh soalnya dikerjakan, contoh soal 6 PHP sampai nemu seperti ini. Lihat, harga dan jumlah tidak kita anggap sebagai teks, tapi sebagai integer. Karena dia akan ada perkalian. Nih, ada aritmatika di sini. Tahu ya aritmatika ya? Plus, minus, kali, bagi, sama dengan itu aritmatika ya. Nah, konstanta. Konstanta selain variabel, sebuah program umumnya juga memungkinkan adanya konstanta. Konstanta fungsinya sama seperti variabel, namun nilainya statis, nggak berubah gitu ya. Ini define kurang lebih seperti ini. Define nama konstanta, koma, nilai konstanta, titik koma. Kita cek. Lalu komentar. Nah, program merupakan kegiatan menuliskan bahasa yang dipahami oleh mesin. Walaupun bahasa yang digunakan adalah bahasa tingkat tinggi, namun masih tidak semudah dipahami oleh bahasa biasa. Untuk itu, kita bisa menggunakan komentar. Berikut ini contoh pembuatan komentar di PHP. Komentar itu misalkan pakai tanda slash slash double slash komentar satu baris. Jadi ini untuk komentar satu baris aja, tapi kalau pakai apa di hashtag ini juga komentar satu baris. Kalau misalkan banyak baris, tidak akan dibaca oleh program, pakainya ini. Slash bintang komentar baris, kemudian di bintang slash ditutup. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh script PHP. Ini nggak akan pernah tampil kalau kita gunakan seperti ini. Jadi dia tidak akan tampil di dalam PHP-nya ya. Sorry. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia nggak akan dibaca sama program sebagai coding, tapi sebagai judul, catatan kecil misalkan untuk kita gitu. Boleh ya. Ini adalah contoh script variable gitu. Boleh seperti ini. Tapi kalau misalkan ini tidak akan dianggap, berarti tadi contohnya ini komentar banyak baris. Atau tadi apa? Kalau satu baris, sorry. Bisa pakai hashtag, bisa pakai double slash ya. Kalau kayak gini kan kalau masih warna, nah dia akan error. Kita cek. Oh sorry, belum di save. Nah, unexpected adalah, nah, line 8 akan dianggap error. Karena ini kan catatan kecil, kayak notes gitu ya. Kita mau ngasih note gitu. Ini coding apa sih? Kita boleh kasih catatan kecil di sini, komentar. Nah, kita mati. Sorry. Kalau kita matiin kayak gini, nah, dia nggak akan dibaca. Ya. Tuh, dia nggak akan dibaca sama program. Padahal ada teksnya, tapi tidak akan dianggap atau dibaca sebagai baris program. Paham sampai sini? Kalau ini mau kita tutup, tadi apa? Baris banyak komentar. Nah, kita lakukan seperti ini. Jadi di sini variabel penamaannya harus sama dengan panggilan. Berarti kalau komentarnya ada banyak, jangan seperti ini. Nggak perlu gini. Tapi kalian bisa pakai tanda
slash bintang. Jangan lupa ditutup. Kalau nggak ditutup, dia akan mati semua. Sampai mana? Sampai sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Sorry. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Paham maksudnya ya? Kalau misalkan kita nggak tutup, semuanya akan mati. Tidak ada baris. Hanya dianggap ini. 1, 2, 3, 4, dan 7. Akan dianggapnya hanya seperti ini. Gitu ya. Makanya kita tutup sampai mana komentarnya. Seperti ini. Ini nggak akan pernah dibaca sama program. Yang dibaca hanya yang warna-warna saja. Paham sampai sini penggunaan komentar? Ngerti ya? Jadi kayak catatan kecil atau komentar terhadap line baris. Karena programmer bisa aja lupa ini program apa ya. Jadi kayak ada penjelasan. Kalian boleh naruh penjelasan di dalam program dengan cara komentar. Paham maksudnya sampai sini? Paham ya? Notes, anggap aja notes. Contoh skrip konstanta dan komentar dikerjakan juga ya. Ini ya. Ini hasilnya kurang lebih. Ingat, jangan di skip, tapi dilakukan. Perintah saya adalah ini wajib dikerjakan. Kalau di skip, kalian nggak akan pernah tahu hasilnya. Tapi kita kalau kalian kerjakan, kayak tadi, nemu masalah, nemu error, kalian benerin, disitulah sisi kalian belajar. Gitu ya. Tapi kalau di skip, kalian nggak akan pernah tahu, dan kedepannya akan selalu kesulitan. Gitu ya. Jadi please, dikerjakan. Pesan saya itu aja sih. Lalu perbedaan HTML dengan PHP. Nah, HTML dapat diakses langsung tanpa melalui HTML dapat diakses langsung tanpa melalui akses server saat ada permintaan dari klien browser. Tapi kalau PHP diakses melalui server saat ada permintaan dari klien dan browser. Ini contohnya, gitu ya. Dia localhost, langsung contoh programnya, lalu muncul outputnya hasilnya. Tapi kalau misalkan HTML, ya dia istilahnya harus manggil dulu HTML-nya, linknya, foldernya ada di mana aja baru tampil. Dari dua contoh di atas kalian bisa menebak mana yang HTML dan mana yang PHP tanpa melihat extension dari mana filenya. Gitu ya. Kemudian ini tugasnya, nanti tugasnya dilanjutkan lagi sampai dengan nanti saya akan jelaskan pertemuannya di upload tugas di LMS-nya, di Elnuri-nya gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.